legenda Putri Mayang Mangurai dan sepasang angsa putih. October 11th, 24. Provinsi Jambi, terletak di jantung Pulau Sumatera, memikat hati siapa saja yang berkunjung dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kehangatan penduduknya. Namun, pesona Jambi tidak berhenti di situ. Provinsi ini juga dibalut oleh sebuah legenda yang penuh misteri dan keajaiban. Konon, awal mula penemuan Jambi berkaitan erat dengan sepasang angsa putih dalam kisah pernikahan Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai. Kisah heroik mereka dalam menjelajahi sungai-sungai dan hutan-hutan hingga menemukan tanah subur di tepi sungai Batanghari menjadi kisah yang mengilhami dan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang terletak di ujung samudra yang luas, hiduplah seorang pemuda gagah berani bernama Rangkayo Hitam. Rangkayo Hitam adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan, dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam seni bela diri dan ilmu kesaktian. Suatu hari yang cerah, saat Rangkayo Hitam sedang berburu di hutan yang lebat, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang putri yang luar biasa cantik. Putri ini memiliki wajah yang seindah bulan purnama, matanya berkilau seperti bintang di langit malam. Putri itu adalah Mayang Mangurai, terkenal di seluruh negeri karena kecantikan dan kebaikan hatinya yang tiada tara. Saat mata mereka bertemu, hati Rangkayo Hitam seakan berhenti berdetak dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Didorong oleh perasaan cintanya yang tulus, Rangkayo Hitam dengan segera mengutarakan niatnya untuk melamar sang putri. Keluarga Mayang Mangurai, yang sudah lama mendengar tentang keberanian dan kebijaksanaan Rangkayo Hitam, menerima lamaran tersebut dengan sukacita. Mereka merasa bahwa pemuda gagah ini adalah pasangan yang tepat untuk putri mereka yang tercinta. Persiapan pernikahan pun dimulai dengan semarak. Istana dipenuhi dengan dekorasi yang indah, bunga-bunga bermekaran di setiap sudut, dan lentera-lentera berkilauan menghiasi malam. Penduduk kerajaan, dari yang termuda hingga yang tertua, bersukacita dan ikut merayakan kebahagiaan pasangan tersebut. Pada hari yang dinanti, pesta pernikahan dilaksanakan dengan mewah dan meriah, dihadiri oleh para bangsawan dan rakyat jelata. Seluruh kerajaan bergemuruh dalam kebahagiaan, merayakan persatuan antara Rangkayo Hitam dan Mayang Mangurai. Ketika hari pernikahan yang dinantikan tiba, keramaian memenuhi istana. Para tamu dari berbagai negeri, baik yang dekat maupun jauh, datang berduyun-duyun untuk menghadiri pesta pernikahan yang megah itu. Mereka membawa hadiah-hadiah yang beragam, mulai dari perhiasan berharga hingga kain sutra yang indah, menciptakan suasana yang penuh warna dan kemewahan. Di tengah tumpukan hadiah yang menumpuk di ruang perjamuan, ada satu hadiah yang paling menarik perhatian. Sepasang angsa putih yang anggun dan sebuah perahu kajang lako yang terbuat dari kayu terbaik. Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai, yang tampak berseri-seri dalam busana pengantin mereka, terheran-heran melihat hadiah tersebut. Mereka bertanya-tanya siapa gerangan yang memberikan hadiah unik dan istimewa ini. Tiba-tiba, suasana hening saat Temenggung Merah Mato, ayah dari Putri Mayang Mangurai, dan istrinya maju ke depan. Dengan senyuman lembut dan penuh kasih, Temenggung Merah Mato menjelaskan, sengaja kami berikan hadiah ini, angso duo dan perahu kajang lako, untuk bekal kalian nanti, nak. Putri Mayang Mangurai, yang dipenuhi rasa penasaran, bertanya, kira-kira nanti angsa ini untuk apa, Ibu? Dengan senyum misterius, sang ibu menjawab, nanti saja ibu jelaskan, setelah pesta usai. Sekarang, bersenang-senanglah dulu kalian di tengah pesta meriah ini. Pasangan pengantin muda itu mengikuti nasihat sang ibu, dan mereka melanjutkan pesta dengan penuh kegembiraan. Suara musik yang merdu dan tarian yang riang mengiringi malam yang penuh sukacita, dan perayaan itu berlangsung hingga matahari terbit, menandakan awal dari kehidupan baru mereka yang penuh dengan petualangan dan kejutan. Hari telah beranjak malam, dan kemeriahan pesta pun telah mereda. Para tamu mulai meninggalkan istana dengan senyum bahagia, dan Rangkayo Hitam bersama istrinya, Putri Mayang Mangurai, bergegas menghadap Temenggung Merah Mato dan istrinya. Dalam hati mereka, masih tersimpan rasa penasaran yang mendalam terhadap hadiah yang diterima siang tadi. Setelah mereka duduk bersama di sebuah ruangan yang tenang,
Ibu Mayang Mangurai, dengan tatapan penuh kasih sayang, mulai menjelaskan makna di balik hadiah yang mereka berikan. Besok pagi, ujar sang ibu dengan suara lembut, kalian lepaskanlah dua angsa putih ini ke Sungai Batanghari. Ikutilah mereka dengan perahu Kajang Lako. Kemanapun angsa-angsa itu pergi, jika mereka naik ke daratan, berhentilah di tempat itu. Mendengar arahan yang penuh misteri tersebut, Putri Mayang Mangurai, yang masih diliputi rasa penasaran, bertanya, lantas, apa yang harus kami lakukan setelah itu, Ibu? Dengan senyuman penuh rahasia, sang ibu menjawab, di daratan manapun yang dipilih oleh sepasang angsa ini untuk bersarang dan bertelur, di sanalah kalian tinggal. Bangunlah kerajaan baru di sana, sebagai tempat kalian memulai kehidupan baru. Rangkayo Hitam dan Mayang Mangurai saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk setuju dengan saran tersebut. Malam itu, mereka mulai berkemas, membawa beberapa pakaian dan bekal makanan secukupnya. Meski hati mereka masih penuh dengan tanya, mereka merasa yakin bahwa petunjuk dari orang tua Mayang Mangurai akan membawa mereka pada takdir yang lebih baik. Dalam keheningan malam, dengan bulan yang menggantung indah di langit, Rangkayo Hitam dan Mayang Mangurai merasakan semangat baru mengalir dalam diri mereka. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit dan sinarnya yang keemasan membelai permukaan Sungai Batanghari, Rangkayo Hitam perlahan melepas sepasang angsa putih ke air. Angsa-angsa itu mengapung sejenak sebelum mulai berenang dengan anggun, menyusuri arus sungai yang deras. Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai mengikuti di belakang, menggunakan perahu Kajang Lako yang kokoh namun tetap lincah di tengah arus. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka menghadapi berbagai kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mulai dari terik matahari yang menyengat, hingga hujan deras dan badai yang mengguncang perahu mereka. Namun, dua angsa itu tidak pernah berhenti. Mereka terus berenang maju, seolah memiliki tujuan yang pasti. Hari demi hari berlalu. Malam yang gelap gulita tidak menghentikan perjalanan mereka. Angsa putih terus mengarahkan mereka, memimpin di depan tanpa lelah. Putri Mayang Mangurai, yang sudah sangat lelah dan merasa pusing karena terombang-ambing di arus Sungai Batanghari, nyaris menyerah. Namun, Rangkayo Hitam dengan lembut namun tegas memintanya untuk bertahan. Ia tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah orang tua mereka sampai angsa-angsa itu menepi. Hingga akhirnya, setelah beberapa hari yang melelahkan, saat menjelang siang hari, dua angsa putih itu menepi di sebuah daratan yang sangat luas. Tanah di sana berwarna merah, dan banyak sekali pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi. Angsa-angsa itu melompat ke daratan, mengibaskan sayap mereka yang indah, seolah-olah menunjukkan tanda kelegaan setelah perjalanan panjang. Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai menatap tanah baru ini dengan mata berbinar. Mereka merasa bahwa inilah tempat yang telah ditunjukkan oleh takdir. Dua angsa putih itu, dengan gerakan anggun, segera mencari tempat yang nyaman di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh tak jauh dari pinggir Sungai Batanghari. Di sana, mereka mulai membangun sarang yang nyaman dari ranting-ranting dan dedaunan, menciptakan tempat berlindung yang tenang dan aman. Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai, dengan penuh harap dan rasa ingin tahu, ikut turun dari perahu Kajang Lako mereka. Mereka mengamati angsa-angsa itu dengan seksama, dan tidak lama kemudian, angsa betina mulai bertelur di sarang yang baru saja mereka bangun. Inilah tempat yang dimaksud oleh ibu, ujar Rangkayo Hitam dengan nada penuh keyakinan. Kita akan tinggal di sini. Ayo, kita turunkan semua barang kita. Dengan semangat baru, Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai mulai mengeluarkan barang-barang mereka dari perahu. Setelah itu, mereka beristirahat sejenak, menikmati ketenangan tempat baru mereka. Keesokan harinya, mereka mulai membersihkan lahan dan mempersiapkan tempat tinggal mereka. Seiring berjalannya waktu, Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai bekerja keras membangun kehidupan baru di tanah yang telah ditunjukkan oleh angsa putih mereka. Dengan kebijaksanaan dan keberanian mereka, mereka berhasil membangun kerajaan yang besar dan kuat di negeri yang kemudian dikenal sebagai Jambi. Kerajaan Jambi tumbuh makmur, dengan rakyat yang hidup sejahtera di bawah kepemimpinan bijaksana Rangkayo Hitam sebagai raja, dan Putri Mayang Mangurai sebagai permaisurinya. Bersama,
Mereka menciptakan sebuah negeri yang dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kemakmuran, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Setelah beberapa waktu tinggal di tanah yang baru, Rang Kayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai membangun kehidupan mereka dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Mereka menghargai setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua mereka, dan dengan penuh keyakinan, mereka mengikuti petunjuk yang telah diberikan. Di tanah yang subur dan penuh dengan harapan, mereka mulai menata kerajaan mereka dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Rang Kayo Hitam, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk menjadikan sepasang angsa putih yang telah menjadi penuntun mereka sebagai simbol kerajaan mereka. Angso Duo, sebutan untuk sepasang angsa itu, dijadikan lambang negeri Jambi. Simbol ini tidak hanya menggambarkan kecantikan dan keanggunan, tetapi juga tekad dan keteguhan hati yang membawa mereka menuju kesuksesan. Di bawah pemerintahan mereka, negeri Jambi berkembang pesat. Rakyat hidup makmur dan sejahtera, berkat kepemimpinan bijaksana Rang Kayo Hitam dan permaisuri tercinta, Putri Mayang Mangurai. Kehidupan yang mereka bangun dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan harmoni. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Jambi Angso Duo ini adalah pentingnya mengikuti nasihat orang tua. Saran dan petunjuk mereka sangat berharga dan bisa menjadi kunci kesuksesan kita. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh lelah berjuang sampai tujuan kita tercapai. Karena dengan tekad dan usaha yang keras, kesuksesan pasti akan diraih. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.